لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin bijami'i mahamidihi kullih ma'alimna minha wa ma lam na'lam. Alhamdulillahi alladhi yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka Allahumma la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المؤمنين ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعته واستفتح بالذي هو خير. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد فيا عباد الله, jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kembali kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah pada saat ini dengan inayah, ridha, berkat dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya masih bisa tertuntun untuk melaksanakan nilai-nilai ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepadanya, melakukan kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai seorang muslim mukmin kepada Allah pada hari Jumat yang mubarakah ini. Tentu ini yang pertama kita syukuri, walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Allah memerintahkan kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam setelah melakukan pelanggaran untuk turun ke bumi untuk melakukan kebebasannya di muka bumi ini, melakukan apa saja yang ia mau kerjakan. Tetapi ada hal yang merupakan pesannya Allah Subhanahu wa taala, fa imma ya'tiyannakum minni huda, jika ada petunjukku datang kepadamu, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka yang mengikuti petunjuk maka tidak perlu cemas dan takut terhadap kehidupannya. Artinya bahwa sudah hal yang lumrah bahwa manusia ini bebas melakukan aktivitasnya, bebas berkreasi, bebas mengerjakan apa yang mau dikerjakan. Mau melakukan kebaikan adalah sungguh suatu kemuliaan, melakukan yang sebaliknya maka sungguh keburukan baginya. Allah memberikan kebebasan penuh kepada manusia untuk mencipta, berkreasi, mengatur, dan bahkan membuat sesuatu. Inilah satu kebebasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tersebutlah banyak hal yang dilakukan oleh manusia. Ada yang mendirikan suatu tatanan, ada yang mendirikan bangunan, ada yang mendirikan organisasi, ada yang mendirikan segala hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan dirinya atau kepentingan orang lain. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengikutkan
daripada kebebasan yang diberikan pada manusia adalah kesempurnaan hal petunjuk, di mana apabila manusia ingin mendapatkan hal yang sempurna dan baik di dalam hidupnya, kembali kepada petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Dan berabad-abad Allah Subhanahu wa taala membiarkan manusia melakukan apa yang dia kerjakannya, tetapi setelah itu Allah mengutus nabi demi nabi demi nabi hingga kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sempurnanya risalahnya Nabi, Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu dan telah kucukupkan nikmat atasmu, dan aku ridha Islam sebagai agamamu. Maka dengan ketetapan ini bahwa umat mukmin memiliki pilihan yang terbaik, di mana tatanan yang ada dan tercipta, aturan yang ada dan tercipta, dan segala hal yang dikerjakannya itu diikutkan dengan tatanan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak akan mungkin sesat dan tidak mungkin keliru. Dan Allah menurunkan agama Islam sebagai petunjuk atas segala hal, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa dhurratu sinamihi al-jihad." Kepala segala urusan itu adalah Islam. Tiangnya adalah beribadah atau salat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan puncak punuk ontanya atau puncak dari kejayaannya adalah al-jihad, adalah kesungguhan. Baik kesungguhan menolak sesuatu yang buruk ataupun kesungguhan menciptakan sesuatu yang baik. Itulah al-jihad. Maka sebagai seorang mukmin, kita semuanya apabila ingin mencapai kehidupan yang mulia, tentu tatanan kita adalah tatanan yang diturunkan oleh Allah. Keputusan kita adalah keputusan yang dirujuk pada apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Segala tindakan kita harus kita cocokkan apakah ini sudah sesuai dengan tatanan Islam atau tatanan keyakinan kita atau tidak. Dan bila tidak, maka kerugian akan datang pada kita, kerugian di dunia, apalagi lebih-lebih di akhirat. Inilah nilai dan makna mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan petunjuknya kepada manusia seluruhnya. Kalau kita sudah mengetahui betapa segala kebutuhan kita tentang tata cara, etika dan petunjuk yang baik adalah kembali kepada Islam sebagai tatanan kita. Kalau kita sudah tahu itu dan kita tidak merujuk kembali, maka itu suatu hal bukan etika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan kita untuk segera mengijabah dan menjawab segala hal yang kita temui dengan kembali kepada tatanan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi turja'un. Hai orang-orang yang beriman, jawablah, taatilah seruan Tuhanmu dan Rasul apabila engkau diseru, apabila engkau dipanggil. Ketahuilah semua bahwa yang membentengi, yang menghalangi antara dirimu dengan kehendak hatimu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya kepada Allah, kepadanya lah engkau akan dikumpulkan seluruh. Artinya, tanggung jawab kita sebagai seorang mukmin secara etika adalah merujuk kembali kepada keyakinan kita dan menomorsatukan dan menjadikannya sebagai tatanan. Kita cari pemimpin, rujuk Al-Quran,
Kita cari solusi, rujuk Al-Quran. Kita bertransaksi, rujuk Al-Quran. Kita dalam kehidupan jual beli, rujuk Al-Quran. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin menginginkan kehidupan bahagia dunia dan akhirat, maka jamaah-jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita apabila kita ingin mengejawantahkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang harus kita kerjakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memahami betapa kita semua ini terombang-ambing oleh hiruk pikuk keduniaan, kecenderungan hawa nafsu, dan ambisi-ambisi yang begitu banyak, dan keterbatasan tubuh kita untuk melakukan dengan penuh kesempurnaan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk melakukan ketakwaan ini sesuai dengan kemampuan. Ittaqullah mastata'tum. Wujudkanlah ketakwaan kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Khairul a'mali ma dawama sahibuhu wa in qall. Sebaik-baik perbuatan amal yang dilakukan oleh manusia adalah yang dilakukan dengan penuh perhitungan dan kontinu, walaupun itu sedikit. Jadi tugas kita pertama sebagai orang mukmin adalah kita menijabah apa yang diserukan oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan keterbatasan kita, dengan upaya yang keras. Dan walau hanya sedikit kita dapat lakukan, maka itu jauh lebih baik daripada ingin melakukan sesuatu besar tapi hanya satu kali. Oleh karena itu, mengapa di dalam Islam salat 5 waktu itu waktunya tidak banyak, hanya beberapa menit selesai. Ya, boleh dihitung mungkin 5 menit itu sedang-sedangnya, 7 menit sudah agak-agak lama sedikit. Seperti itu. Karena kita diinginkan adalah kontinu melakukannya dengan berulang, maka akan tertanam sesuatu yang dalam, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, setelah kita memahami bahwa ternyata Allah menyiapkan seluruh solusi pada kita semuanya, maka yang harus kita lakukan adalah belajar dan belajar. Tidak ada manusia lahir langsung pintar, tidak ada orang pintar adalah langsung pintar. Semuanya bermula dari sebuah proses. Maka kita belajar. Bahkan para nabi pun itu nanti mereka pandai dan pintar setelah diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah mendapatkan pengetahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walamma balaga asyuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Ketika Musa alaihi salatu sudah dewasa, atainahu hukman, diberi pengetahuan tentang hukum-hukum dan pengetahuan ilmu. Demikianlah kami memberi imbalan kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Di balik kebajikan itu ada anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan selalu dipertemukan dengan konsep-konsep yang baik bila hati ini murni, baik, ikhlas, selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu merujuk kepada apa yang ditatankan atau apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa petunjuk. Dan apabila kita dalam keadaan bingung, maka Allah akan mengutus rasul-rasulnya, mengutus orang-orang yang bisa memberikan kita petunjuk. Seperti itulah, maka jamaah ini tidak akan pernah berada pada kesesatan bila di dalam hatinya selalu husnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hal yang ketiga yang dapat kita lakukan setelah kita memahami bahwa ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menyiapkan solusi, menyiapkan petunjuk, menyiapkan arahan selalu pada seluruh sendi kehidupan kita, yaitu dengan merujuk kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang harus kita kerjakan adalah beramal dan beramal. Tidak ada putus-putusnya untuk beramal. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan memberikan rezeki
ya, yang dia tidak duga-duga, ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, jalan keluar dari seluruh urusannya akan ada, dan Allah akan memberikan rezeki, baik itu pengetahuan ataupun yang lainnya, tanpa ia duga-duga, ya. Jadi dengan memahami bahwa ternyata kehidupan kita ini adalah kehidupan yang diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi di balik kebebasan itu tidak ada jaminan keselamatan kecuali merujuk kembali kepada katalog dari kehidupan ini, yaitu Al-Quran, dan merujuk kembali petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila itu sudah kita tanamkan di dalam hati, maka tidak ada yang menghalangi antara diri kita sebagai orang mukmin dengan kebahagiaan kita, baik itu di dalam kehidupan dunia atau di akhirat. Kalaulah ada orang yang mengatakan, saya mementingkan kehidupan akhirat saya dan tidak mengindahkan kehidupan dunia saya, anda dia jujur dengan kehidupannya, dengan betul-betul fokus kepada Allah, maka Allah sebelum memberikan kehidupan akhirat akan memberikan kepadanya kehidupan dunia yang indah kepadanya, karena Allah pasti lebih tahu bahwa dia masih hidup di dunia. Masa mau dikasih urusan akhirat, dia minta urusan akhirat tetapi ternyata dia masih hidup, maka ketika dia mau sarapan, Allah adakan sarapan itu dulu sebelum dia mendapatkan sarapannya dalam kehidupan akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirina fastaghfiruhu yaghfirullahu lakum. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha anhu wa zajar wa akhriju hubbad dunya min qulubikum fa innahu idza stawla asar wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsih fa qala Allah ta'ala min qailin alim inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saat ini saat istijabah di sisi Allah, sehingga kita dikembalikan kami semuanya kepada petunjuk Al-Quran, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dalam mencari seluruh solusi kita, dalam mencari seluruh hajat-hajat kita kepada petunjuk Allah yang menjamin keselamatan kita dan kebahagiaan kita di dunia, lebih-lebih di akhirat. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa alif baina qulubihim ya rabbal alamin. Allahumma hadha haluna la yakhfa alayk wa hadha da'funa zahirun baina yadayk. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma man la yuruddu sa'ila wa la yukhayyibu lil 'abdi masailahum nas'aluka Allahumma an tansurna wal islam wal muslimin wa an tu'liya kalimatal haqqi wad din man arada bil islam wal muslimina khaira wa waffiq Allahumma bi kulli khair man arada ghaira dhalika fahsulahumma akhza azizin muqtadir ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin amin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salah. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي.